Sunda daw ngamang. Jayse do. Halak bata do, ido. Bah, kacong na huli do. Puasa may hiubuhim. Dengar apa yang dikatakan. Dang nairohaki. Artinya tidak sesuai dengan yang di hatiku. Berat. Saya menikah harus dengan yang di hatiku. Saya harus bekerja harus dengan yang di hatiku. Saya tinggal harus dengan yang di hatiku. Gaya hidup harus dengan yang di hatiku. Berat. Kadang-kadang saya bercanda, tapi ini seringkali terjadi dalam orang Batak. Betul. Maafkan kalau seperti agak bermain saya di mimbar ini. Tapi ini seringkali filosofinya salah. Seringkali kita khawatir, gelisah, holsoan. Bukan karena sesuatu apa. Tapi kita buat. Mungkin pernah dengar lagu ini. Olasada nama holsoki out marana mahorboku tunggali. Hanya satu gelisahku, hanya satu khawatirku. Sekiranya kerbau jantanku beranak. Sampai pulta tanodang maranaki. Itu sebabnya saudaraku sekalian. Jikalau kita ingin bahagia, izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata, biarkan Kristus yang bangkit bekerja di dalam rohmu, bekerja di dalam jiwamu, bekerja di dalam hatimu. Katakan, saya tidak tahu mengapa hidup sesial ini. Tetapi mungkin terlalu banyak dosa Tuhan. Saya menganggap aku benar. Dan di dalam jalan yang kuanggap benar, di sini saya hancur. Saya tidak tahu bagaimana berkhutbah. Saya mohon saya tidak menyakiti hati siapapun. Saya hanya mau mengatakan, jangan berikan kepada Tuhan hutangnya yang bukan masalah Tuhan, tapi masalah saudara sendiri. Jikalau saudara bermalas-malas, tentu saudara tidak bisa bekerja dengan baik, maka hasilnya tidak baik. Jikalau saudara bermalas-malas, tentu saudara tidak bisa belajar dengan baik, maka hasilnya tidak baik. Dan jangan dikatakan itu karena Tuhan. Jikalau saudara tidak menjaga suami, istri, orang tua, anak dengan baik, tentu kemungkinan setan masuk. Jangan katakan Tuhan tidak memperdulikan keluargaku. Kebangkitan Kristus menjamin kehidupanku. Artinya apa? Bersama Kristus yang bangkit, saya mau membangun sekolahku. Amin. Bersama Kristus yang bangkit, saya mau membangun karirku. Tidak jadi soal. Dari mana dimulai kemiskinan? Mungkin sering dengar di Kick Andy. Orang-orang kecil miskin pada mulanya. Tapi anugerah Tuhan menolong dia. Bisa menjadi orang yang sangat kaya. Mungkin banyak di antara kita yang duduk di sini. Tadinya kita miskin luar biasa. Tetapi Tuhan mendengar doa orang tuamu. Tuhan mendengar doa daripada ibumu. Orang bapamu, doamu sendiri. Saya suka kalau ada lagu-lagu seperti ini. Tangiaki maban nama jongani hodiluat nadau anggiat horaso dapotoni luluanmu amang molo nungasato amang tunasini tasitani roham tonga surat pabua baritam lau paposon rohaki. Cuk kirim surat sekedar menyenangkan hati. Saya tidak minta apa-apa. Hanya itu. Papa berdoa, mama berdoa. Keringat di siang hari, di malam hari. Orang Batak bernyanyikan margogo ijurbari doa wamang pagoda-goda koko pasikola hola koko
Itu istilah yang mengatakan dari penderitaan aku menyekolahkanmu. Tetapi margogo madebata. Kalau di dalam ruangan ini berkata, ya Tuhan, Tuhan yang bangkit. Saya ingin membangun keluargaku. Tuhan yang bangkit. Saya mau membangun masyarakat Batak. Mengapa Batak menjadi peta kemiskinan? Di mana orang-orang benar Batak? Di mana orang kaya Batak beriman? Di mana orang pintar Batak yang beriman? Mari kita bergabung bersama-sama bangun Batak, bangsa Batak yang besar itu. Tuhan menjamin apa? Hidup kekal. Doa kami tidak ada seorang pun yang pulang ragu hidup kekal. Nanti kita bersama-sama di akhir ini akan doa berkat. Semua pendeta saya undang nanti ke depan. Kita berdoa supaya berkat didoakan diberikan oleh bukan satu pendeta, tapi puluhan pendeta ke semua arah. Dan saya harapkan tangan terbuka supaya bagaimanapun sulitnya kehidupan, Tuhan yang bangkit mencurahkan berkat. Bukan hanya jaminan keselamatan, bukan hanya jaminan pemeliharaan tiap-tiap hari termasuk di masa sulit. Bukan hanya jaminan kemenangan atas dosa, tetapi juga harus berkata, jaminan kemenangan atas segala sakit penyakit. Saya harus mengatakan ini, orang menganggap seolah-olah saya anti mujizat penyakit, tidak. Karena itu sekarang saya beranikan berkata, Tuhan pun berkata, Dia mau, Dia berkuasa. Itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 5. Coba kita baca sebagai bagian yang terakhir. Yakobus pasal 5. Pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16. Sesudah ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3, ya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sakit. Dalam doa syafaat juga kita akan berdoa bersama-sama nanti. Tahun yang lalu ada orang khusus, satu orang datang ke rumah saya. Seorang ibu, dia berkata, Pak Sagala, ketika saya datang kebaktian, saya sakit, kepala saya itu bermasalah seperti berat seluruh tubuh. Tapi entah kenapa saya digerakkan Tuhan datang ke kebaktianmu. Dan ketika saya mendengarkan lagu itu, Yerusalem, Yerusalem itu, ketika saya mendengarkan nyanyian-nyanyian ikut, perlahan-lahan penyakit saya yang sudah berbulan-bulan tidak sembuh, perlahan-lahan saya rasakan ringan. Dan benar waktu saya pulang saya sembuh. Makanya saya Pak Sagala saya datang khusus berterima kasih. Saya tidak tahu nanti kalau kita berdoa-doa syafaat, berapa banyak orang yang pulang akan disembuhkan Tuhan. Ini dikatakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa katanya? Sangat besar. Perhatikan sedikit, saya bikin catatan. Mengapa dikatakan di sini hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan? Karena apa? Bisa juga penyakit datang, Tuhan kirimkan untuk menegur kita. Maka ketika kita mengalami seolah-olah kita dulu sombong, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, seolah-olah dengan uang, dengan kekuatan semua bisa kita lakukan, sampai tiba satu penyakit, akhirnya kita berkata, ternyata saya tidak bisa sendiri, saya butuh Tuhan. Mungkin itu. Karena itu aku dosa, selesaikan dosa. Dan jika demikian, mujizat bisa terjadi. Saya tidak tahu berapa lama lagi akan terbit salah satu buku yang saya disuruh untuk memberikan kata pengantarnya. Di sana ada orang penyakit kanker, sudah divonis dia ini mati. Tetapi dia berkata, saya tidak akan mati. Dia datang kepada Tuhan. Dan di dalam buku itu, ibu yang kelihatan sederhana itu, dia sembuh total. Saya percaya, karena Tuhan berkata seperti itu. Saya berkata tadi, kedagingan menggerogoti.
Dalam buku itu jika dikatakan ada seorang gadis lesbik. Dia lesbik. Tidak sehat hubungannya. Maka ketika dia melakukan lesbik tidak diketahui papa mamanya. Dia lakukan. Supaya dia lebih bebas dia keluar dari Sumatera. Dia datang ke Jawa ini. Kemudian dia pindah-pindah kota untuk menghindari jejak. Karena dia hidup lesbi. Sampai suatu ketika. Maka dia merasakan sebuah tekanan. Orang makin tahu sana sini makin tahu. Dia mau melarikan diri tidak bisa. Dia mau menolak tidak bisa. Sampai suatu ketika singkat cerita. Dia ikut sebuah kebaktian seperti ini. Waktu dia ikut kebaktian. Waktu dia bernyanyi. Waktu dia mendengar doa. Tuhan datang kepadanya. Dan dia berkata. Kau bisa kusembuhkan. Datang kepadaku. Dia berkata Tuhan. Saya mau lepaskan dari lesbi ini. Akhirnya dia berkata dalam buku itu. Sekarang saya normal. Penyakit apapun. Tuhan sanggup menyembuhkan. Jikalau Tuhan tidak menjawab. Penyakit ada di sana. Yohanes 9 ayat 4 berkata. Penyakit ini bukan karena dosa. Tetapi supaya nama Allah dipermuliakan. Melalui penyakit seseorang. Allah bisa dipermuliakan. Melalui sehat seseorang, Allah dipermuliakan. Yang jelas, bukan karena Allah tidak sanggup menyelesaikan penyakit. Kristus jaminan atas keselamatan, atas pemeliharaan tiap hari, atas kuasa atas dosa, atas kuasa penyakit. Karena itu jalani hidupmu bersama Kristus. Kalau toh Tuhan panggil katakan, manghulu manang mate di debata ma'au. Amin. Mari kita berdoa.